Lembaga Survei Indonesia kembali merilis elektabilitas terkini Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasil head-to-head atau simulasi dua nama, Prabowo versus Ganjar, menjadi sorotan. Hasil head-to-head Prabowo versus Ganjar menunjukkan Prabowo unggul 45,7%, sementara Ganjar Pranowo hanya mencapai 34,4%. Hasil ini bisa menjadi referensi apabila Anies Baswedan tidak mencalonkan atau Pilpres memasuki putaran kedua antara Prabowo dan Ganjar. Sedangkan jika Prabowo dan Anies head-to-head, Prabowo tetap unggul dengan 50,2%, sementara Anies tertinggal di 26,0%. Dan jika yang berkontestasi adalah Ganjar versus Anies, Ganjar unggul dengan 47,6%, sementara Anies hanya mencapai 33,1%. Survei ini dilakukan pada periode 18 hingga 20 September 2023. Berdasarkan survei elektabilitas calon presiden, Lembaga Survei Indonesia dalam simulasi tiga nama, Prabowo Subianto unggul disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hitungan minggu menuju pendaftaran Capres-Cawapres, akankah ada momentum perubahan elektabilitas bagi ketiganya? Bergabung bersama kami malam hari ini Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayati Hanan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Reza. Siap, kita akan membahas satu persatu. Kira-kira faktor apa saja yang membuat posisinya seperti ini? Kita bahas dari Prabowo dulu. Prabowo lawan? Kita bahas satu persatu dari Prabowo dulu, Mbak. Apa yang membuat faktor apa nih yang membuat Prabowo berada di posisi pertama elektabilitas dari survei terakhir Anda? Kalau kalau yang dimaksud ke tiga nama, simulasi Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka sebetulnya kan selisih antara Prabowo dan Ganjar itu tidak berbeda jauh dengan hasil survei sebelumnya ya. Selisihnya kan 4%, 34 dan 30. Dan itu berarti sebetulnya Prabowo memang unggul, tapi unggulnya tidak signifikan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan kalau yang kita bicara soal simulasi dua nama, maka keunggulan Prabowo itu karena satu, pemilih Anies itu sebagian besar pindah ke pindah ke Prabowo ketika masuk putaran kedua. Jadi itu sesuatu yang selama ini sudah kita perkirakan gitu ya. Jadi sebagian besar pemilih Anies pindah, sementara kalau misalnya Prabowo lawan Anies, pemilih Ganjar itu lebih banyak yang pindah ke Prabowo gitu. Jadi posisi Prabowo memang kandidat yang lebih berada di tengah di antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sehingga ketika Prabowo masuk putaran kedua, siapapun lawannya cenderung dia unggul gitu. Cuman bedanya sekarang keunggulan Prabowo itu cenderung lebih tinggi kalau dibandingkan dengan survei LSI pada Agustus lalu ya. Di Agustus lalu Prabowo itu hanya unggul sekitar 5% dari Ganjar, tapi sekarang itu membesar gitu. Nah kalau kita kembali ke tiga nama, keunggulan Prabowo antara lain dapat dijelaskan oleh pertama pemilih Anies ya, yang mengajak Muhaimin, itu maksud saya PKB itu belum beranjak dari Prabowo walaupun sudah dideklarasikan amin gitu pada 2 September lalu atau 3 September lalu ya, awal September. Artinya belum ada efek perubahan pindahnya Muhaimin Iskandar ke kubu Anies. Mungkin saja itu karena masalah waktu, kita belum tahu apakah akan terjadi perpindahan atau tidak ya, karena memang survei ini dilakukan baru sekitar 2 minggu setelah deklarasi amin itu. Tetapi di sisi lain ada indikasi bahwa para pemilih Partai Demokrat itu sudah cukup banyak yang berpindah ke Prabowo. Pada survei kali ini, pemilih Partai Demokrat yang memilih Prabowo itu sudah mencapai di atas 65%, bahkan sampai 70%. Jadi Prabowo unggul kalau dalam simulasi tiga nama kali ini antara lain karena pertama,
belum ada perpindahan yang signifikan dari pemilih PKB yang tadinya mendukung Prabowo lalu keluar ya. Kemudian tetapi pendukung Partai Demokrat itu tampaknya sudah cukup cepat untuk beralih, tadinya dari mendukung Anies sekarang menjadi mayoritas mendukung Prabowo Subianto.